Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nikutung Maitri Vidya Cita Rizky. Saya mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 jurusan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa. Nah, tujuan saya membuat video hari ini untuk memenuhi tagihan LMS, yaitu pada topik 3, demonstrasi konstekstual menganalisis asesmen di ruang kelas. Di video ini berisi ulasan tentang asesmen dengan mengaitkan asesmen itu terhadap konsep perkembangan lingkungan dan kemampuan peserta didik. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk mata pelajaran. Nah, di sini saya menganalisis asesmen yang digunakan oleh guru model pada saat saya melakukan observasi pembelajaran di kegiatan PPR sebelumnya, yaitu PPR 1. Adapun asesmen yang saya observasi saat itu adalah asesmen pada mata pelajaran IPA kelas 7B. Kalau kelas 7B berarti itu sudah berada pada fase D. Oke, adapun capaian pembelajaran. Kelas yang saya observasi saat itu adalah kelas 7B, di mana saat itu guru modelnya sedang mengisi pembelajaran pada materi perubahan fisika dan kimia. Nah, guru model saya memberikan modul ajarnya yang digunakan pada hari itu. Oke, kita buka modul ajarnya. Nah, di modul ajarnya ini capaian pembelajarannya yaitu terfokus pada di sini, membedakan perubahan fisika dan kimia ya. Terfokus pada ini capaian pembelajarannya untuk membedakan perubahan fisika dan kimia. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru model saya saat itu ada dua tujuan pembelajaran. Oke, kita lihat di sini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, lalu mampu menyebutkan 4 tanda terjadinya reaksi kimia. 4 tanda ini bermakna ciri-ciri. Jadi 4 tanda di sini maksudnya ciri-ciri dari reaksi kimia. Oke, lanjut. Menjawab soal selanjutnya. Jenis asesmen yang saya ulas di sini di video kali ini saya terfokus pada asesmen formatifnya saja ya, pada asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini dilaksanakan pada selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Asesmen yang digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Jadi asesmen yang saya gunakan adalah asesmen formatif. Asesmen yang saya analisis adalah asesmen formatif. Untuk bentuk asesmennya, bentuk asesmen yang saya analisis atau saya ulas di video ini adalah asesmen instrumen aspek pengetahuan, yaitu bentuknya soal tertulis. Nah, asesmen aspek pengetahuan ini itu bentuk asesmennya soal tertulis, yaitu uraian ya, bukan pilihan ganda tapi uraian yang diberikan di akhir pembelajaran, atau ini mungkin semacam post test gitu ya, yang diberikan selesai kegiatan pembelajaran gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya, dimana soal selanjutnya ini bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, karena asesmen yang saya analisis yaitu adalah asesmen formatif soal tertulis, yaitu mengukur aspek kognitif ya. Jadi di sini saya akan menghubungkan asesmen formatif ini dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu pada tahapan perkembangan kognitifnya ya. Nah, di mana tahapan perkembangan kognitif ini itu saya menggunakan atau mengacu pada teori atau gagasan yang dihasilkan oleh Piaget. Oke. Menurut Piaget, itu anak-anak yang sudah memasuki usia
12 atau 11 ya, 11 atau 12 tahun ke atas itu seharusnya sudah memasuki tahapan perkembangan kognitif operasional formal, di mana ciri-ciri tahapan operasional formal ini itu adalah anak-anak tersebut sudah mampu bernalar kritis, berpikir logis, berpikir secara abstrak, mampu membuat kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif, serta mampu membuat hipotesis. Jadi di sini cara berpikirnya sudah berkembang ya, untuk anak-anak yang sudah 12 tahun ke atas. Nah, seperti yang kita tahu, rata-rata anak kelas 7 SMP di Indonesia itu pasti sudah berusia 13 tahun. Sehingga asumsinya anak-anak kelas 7 SMP di Indonesia seharusnya sudah memasuki tahapan perkembangan kognitif operasional formal menurut teori dari Piaget. Oke, kalau kita lihat dari soal yang digunakan oleh guru model, di sini ada 3 soal. Pertama, apa perbedaan perubahan kimia zat dan perubahan fisika zat? Apa ciri-ciri perubahan kimia zat? Serta berikan 3 contoh perubahan fisika zat. Menurut saya dari ketiga soal ini itu sudah sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu operasional formal. Mengapa demikian? Karena dari soal-soal ketiga soal ini itu hanya menuntun peserta didik untuk menjawab menggunakan pemahaman atau keterampilan mengingat mereka. Kalau menurut taksonomi Bloom, ini soalnya memenuhi kriteria C1 sama kriteria C2 saja. Begitu. Sehingga kan untuk anak-anak usia kelas 7 yang kalau memang mereka sudah masuk ke tahap operasional formal, itu artinya mereka sudah berpikir secara logis dan kritis. Di mana berpikir logis dan kritis ini meliputi kemampuan memahami, kemampuan mengingat, serta kemampuan menganalisis sesuatu konsep. Jadi untuk anak-anak kelas 7 yang sudah memasuki tahapan perkembangan operasional formal, sepatutnya mereka dapat menjawab ketiga soal ini dengan mudah atau tanpa hambatan, karena ketiga soal ini hanya menuntun peserta didik untuk menggunakan keterampilan mengingat dan keterampilan memahami saja. Begitu. Jadi menurut saya ketiga soal ini sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik operasional formal. Oke, mari kita jawab soal selanjutnya. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, untuk menjawab soal ini mari kita lihat asesmen yang kita analisis. Ini adalah asesmen yang kita analisis. Jadi pertanyaannya sendiri tuh satu pertanyaan ada 2 hal yang ditanyakan ya. Nah, kita jawab dulu bagian yang pertama, yang menunjukkan bagian mana yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya. Oke. Dari asesmen ini menurut saya ketiganya sudah menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya peserta didik di kelas 7B. Mengapa demikian? Yang pertama, dari ketiga soalnya sendiri menggunakan bahasa Indonesia, which is itu bahasa pengantar di kelas 7B. Jadi peserta didik dari berbagai budaya, etnis, itu mereka sudah bisa menjawab soal ini tanpa ada masalah. Yang kedua, karena soal ini sendiri tuh menggunakan bahasa yang tidak sulit untuk dipahami, menggunakan bahasa yang cukup sederhana dan tidak sulit untuk dipahami untuk anak-anak di kelas 7 gitu ya.
Untuk anak-anak usia di kelas 7 itu mereka tidak ada masalah dalam memahami bunyi soal dari asesmen ini. Yang ketiga, kalau kita lihat bentuk soalnya sendiri adalah bentuk uraian, ya. Dan setelah saya sedikit bertanya-tanya dengan guru model, jadi guru model juga sebenarnya sudah beberapa kali menggunakan bentuk asesmen uraian seperti ini. Jadi untuk anak-anak kelas 7B sebagian besar tidak ada masalah dengan menjawab bentuk soal uraian seperti ini gitu. Nah, itu untuk menjawab hal yang pertama. Hal yang kedua, bagian mana dari asesmen ini yang menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Menurut saya dari 3 soal ini pun sudah mempertimbangkan karakteristik peserta didik kelas 7B, di mana rata-rata kebanyakan yang saya amati dari pengalaman saya juga praktik mengajar terbimbing saat PPL kemarin, itu rata-rata anak kelas 7B memiliki aspek kognitif C1 C2. C1 itu keterampilan mengingat sama keterampilan memahami konsep. Kalau di taksonomi Bloom kan itu masuk ke C1 C2 ya. Jadi menurut saya soal-soalnya ini sudah mempertimbangkan karakteristik peserta didik, yang mana rata-rata karakteristik peserta didik 7B itu sudah memiliki kemampuan mengingat dan memahami konsep dari materi. Perubahan kimia dan perubahan fisika zat memang masih memang masih beberapa peserta didik yang ada yang kesulitan menjawab soal, bukan kesulitan memahami ya, tapi bukan kesulitan memahami soalnya, tapi kesulitan dalam menjawab soal. Nah, ini saya tidak pahami juga. Mungkin karena beberapa peserta didik ini belum memasuki keterampilan C1 C2. Jadi mungkin ini perlu dianalisis lebih lanjut oleh guru modelnya ya. Jadi mostly sebagian besar peserta didik kelas 7B bisa menjawab soal ini gitu. Dan dilihat juga dari hasil nilainya yang diperoleh memang sudah memenuhi standar KKM gitu ya. Jadi ya, asesmen ini sudah mempertimbangkan kesesuaian karakteristik peserta didik kelas 7B. Oke, mari kita menjawab soal selanjutnya. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, ini masih menyambung. Ini agak ada sedikit menyambung jawaban sebelumnya ya. Bagian mana dari asesmen tersebut yang sudah mempertimbangkan kemampuan peserta didik? Menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Menurut saya ketiga soal dari asesmen formatif ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik di kelas 7B. Dimana seperti yang tadi, ini soalnya sendiri hanya menuntun peserta didik untuk menjawab dengan menggunakan kemampuan kognitifnya, yaitu kemampuan mengingat sama kemampuan memahami. C1, C2 itu udah standar banget kemampuan yang perlu dimiliki peserta didik kelas 7 SMP ya. Bahkan kemampuan C1, C2 sendiri tuh udah dimiliki oleh anak-anak kelas 6 SD. Apalagi mereka sudah kelas 7, berarti mereka sudah punya kemampuan mengingat dan kemampuan memahami konsep. C1, C2 itu udah standar lah. Udah standar mereka miliki kemampuan itu untuk kelas 7 SMP. Jadi menurut saya ketiga soal ini pun sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik di kelas 7B. Tapi praktiknya, lagi-lagi pada praktiknya di lapangan memang yang saya amati itu masih ada beberapa peserta didik yang
kesulitan dalam menjawab soal gitu ya. Padahal soal ini pun tingkat kesulitannya juga bukan tingkat kesulitan yang di atas C1, C2 gitu kan. Nah, untuk beberapa peserta didik yang masih kesulitan ini perlu diadakan bimbingan oleh guru model dengan mencari tahu sebab dan akibatnya gitu. Tapi menurut saya ketiga soal ini sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik kelas 7B, kemampuan peserta didik kebanyakan di kelas 7B. Oke, mari kita menjawab soal selanjutnya. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Baik, menurut saya dari asesmen yang saya telah, which is asesmen formatif ini sendiri kan diberikan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memperoleh informasi apakah peserta didik ini sudah mencapai target dari gurunya atau sudah mencapai tujuan pembelajaran itu kan. Nah, secara tidak langsung berarti asesmen formatif ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Ruangnya di mana? Jadi ketika ini nggak terbatas peserta didik yang memberikan ruang umpan balik ya, tetapi guru juga bisa menjadikan asesmen ini sebagai ruang umpan balik juga. Gitu. Mengapa demikian? Peserta didik bisa mengetahui kemampuan, kekurangan, kelebihan mereka selama proses pembelajaran gitu. Jadi kan ketika guru memberikan soal ini dan setelah diperiksa secara bersama-sama, mereka bisa mengetahui nih bahwa peserta didik bisa mengetahui bahwa ternyata saya masih jauh ya dari tujuan pembelajaran. Terus ada beberapa peserta didik juga yang ternyata saya mampu ya, cuman sekali pertemuan ini saya ternyata bisa ya mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru gitu. Jadi disinilah letak ruang umpan baliknya. Jadi peserta didik memberikan ruang umpan balik di mana mereka bisa mengetahui progres mereka, sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran, dan mereka juga bisa mengetahui kemampuan dan kekurangan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, tidak hanya sebagai ruang umpan balik bagi peserta didik, tapi juga ruang umpan balik bagi gurunya, di mana setelah memeriksa hasil kerja peserta didiknya, dan guru bisa decide atau memutuskan apakah pembelajarannya bisa ke level yang lebih tinggi atau nggak ke basic dulu gitu. Karena selain itu juga guru bisa mengetahui kan bahwa ternyata masih beberapa peserta didiknya yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, disinilah letak ruang umpan balik bagi guru untuk memberikan mungkin bentuk pengayaan, memberikan remedial bagi peserta didiknya. Nah, itu adalah ruang umpan balik guru. Nah, ruang umpan balik bagi peserta didiknya kan tadi mereka bisa mengetahui bahwa apakah kemampuan mereka dan di mana letak kelebihan dan kekurangan mereka selama proses pembelajaran. Tentu ruang umpan balik ini bagi peserta didik akan lebih efektif apabila umpan baliknya diterima di waktu yang lebih cepat gitu. Itu akan lebih efektif. Misalnya mereka mengadakan asesmen formatifnya hari ini, jadi umpan baliknya mereka terima hari ini juga gitu, bukan seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Tapi akan lebih efektif jika umpan baliknya diterima oleh peserta didik di hari yang bersamaan dengan proses mereka menjalankan asesmennya. Kenapa demikian? Jadi mereka bisa menyusun strategi untuk perbaikan diri mereka di pertemuan selanjutnya gitu.
Jadi umpan baliknya akan lebih efektif oleh peserta didik apabila umpan baliknya diterima peserta didik di hari itu juga. Jadi mereka bisa menyusun strategi untuk perbaikan diri mereka di pembelajaran selanjutnya. Oke, mari kita menjawab soal yang terakhir. Jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Mungkin hal yang ingin saya tingkatkan efektivitasnya, mungkin selama pembelajaran saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Mungkin ini sudah tidak asing lagi untuk guru-guru di kurikulum Merdeka. Ini udah nggak asing lagi. Nah, terutama mungkin saya akan menerapkan di pendekatan diferensiasi, tepatnya di diferensiasi produk. Diferensiasi produk berdasarkan level kognitif mereka gitu. Jadi mungkin saya akan membagi 3 kelompok belajar, 3 tipe kelompok belajar di kelas 7B. Mungkin ada yang tipe kelompok sangat mahir, tipe kelompok mahir, dan tipe kelompok kurang mahir. Ketiga tipe kelompok belajar ini memiliki standar asesmen yang berbeda gitu. Produk dari asesmennya berbeda gitu. Dari ketiga kelompok belajar ini ya, ketiga tipe kelompok belajar ini tipe asesmen produknya berbeda gitu. Itu. Tapi mungkin dalam praktiknya akan mengalami kesulitan karena saya harus membuat instrumennya, ada 3 instrumen yang berbeda ya, dan cara pengelolaannya, cara pelaksanaannya juga akan mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dari rekan sesama PPG, rekan sesama guru kayak gitu. Nah, untuk di soalnya, mungkin dalam konteks soalnya ya, mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah soal-soalnya ini yang saya buat akan menggunakan soal-soal yang kontekstual dengan menggunakan pendekatan kontekstual, di mana ini soal-soalnya ini akan dikaitkan dengan di mana soal-soalnya ini akan dikaitkan dengan kegiatan atau kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka bisa berpikir kritis gitu ya, dan mereka bisa sadar bahwa materi ini tuh berkesinambungan sama kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka nggak akan merasa rugi membuang-buang waktu mempelajari materi ini, karena materi ini bisa mereka temukan di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi disitulah yang ingin saya tingkatkan, yaitu menggunakan soal dimana dengan menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan soal-soalnya dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Selanjutnya di sini juga asesmennya ini dari modul ajar yang diberikan guru model saya sendiri, ini instrumennya ini masih kurang lengkap ya menurut saya. Dari formatnya masih masih beberapa yang kurang lengkap. Jadi ya dalam membuat sebagai refleksi diri saya juga ketika saya menjadi terjun ke lapangan, saya harus membuat modul ajar yang lengkap ya. Instrumennya ada mulai dari kriteria soal, dari kriteria pemberi nilaian soal, kriteria jawaban soal gitu. Jangan sampai kriterianya ini mengandung standar ganda gitu, sehingga pengguna modul ajar lain, misalnya modul ajar yang saya gunakan ini terus digunakan oleh orang lain, oleh orang lain nggak kebingungan saat menggunakan modul ajar saya gitu. Jadi ini juga bahan refleksi buat saya untuk membuat instrumen penilaian yang lengkap, secara struktural lengkap, terus
tidak mengandung standar ganda. Seperti itu. Oke, sekian presentasi untuk menjawab soal-soal dari demonstrasi kontekstual. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya lakukan secara tidak sengaja. Terima kasih semuanya. Thanks for watching. Bye-bye. Oke, sekian presentasi untuk menjawab soal-soal dari demonstrasi kontekstual. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya lakukan secara tidak sengaja. Terima kasih semuanya. Thanks for watching. Bye-bye.